Oke. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam, Bu Sulinda. Apa kabarnya Bu Irma? Alhamdulillah, Bu. Hari ini sehat. Walaupun hujan ya, Bu. Gimana, Bu, di sana? Kabar Bu Sulinda? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Irma. Bu Irma, Iya, Bu. Ibu ada waktu enggak nih? Untuk hari ini ada waktu, Bu. Gimana, Bu? Tumben-tumbenan nih Ibu menghubungi saya. Iya Bu Irma, jadi begini, saya itu memiliki rencana untuk kegiatan coaching bersama Ibu Wafi besok Senin Bu. Nah di situ kami mengharapkan bahwasanya Bu Irma untuk bisa membantu kami sebagai observer pada kegiatan tersebut. Bisa nggak Bu kira-kira? Oh iya, Bu. Kebetulan hari Senin kan kita ulangan ya, Bu. Jadi memang ada waktu luang, Bu, bagi saya, Bu. Gimana, Bu? Alhamdulillah Ibu, berarti Ibu bisa kan menjadi observer pada kegiatan coaching besok? Oh iya, Bu. Bisa, Bu. Jadi Bu Sulinda ingin saya membantu mengembangkan di kompetensi yang mana, Bu? Oke, jadi Bu, saya ingin Ibu membantu saya mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu, agar saya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh Koci, yaitu Bu Oh, Wafi iya. sendiri. Oh, bagus sekali, Bu. Jadi kompetensi yang mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot ya, Bu ya. Kemudian bagian mana yang nanti Bu Sulinda inginkan untuk saya amati, Bu? Iya, kalau untuk pengamatan tentunya semuanya Bu, saya pinginnya semuanya Ibu amatin. Hanya saja saya lebih untuk spesifik pada bagian rencana aksi dan juga tanggung jawab Bu. Oh, berarti semuanya ya, Bu ya, dari Tirta itu ya, Bu ya, harus saya amati semua ya, Bu ya. Baik, Bu. Iya ini Bu. Kemudian, bagaimana penilaian Bu Sulinda sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan nanti, Bu? Iya, kalau menurut saya sih Bu, untuk penilaian yang akan dikembangkan di sini, menurut saya masih kurang dalam artian masih berada di level yang 7 sih Bu, belum bisa di level 10. Nah, dengan kegiatan coaching ini saya pinginnya nanti bisa lebih meningkat lagi. Oh, kemudian mungkin langkah-langkah seperti apa, Bu, agar dapat nanti berkembang gitu, Bu? Langkah-langkah yang Bu Sulinda lalui tahapannya seperti apa, Bu? Oke, pastinya di situ Ibu, saya akan berusaha belajar untuk saya melakukan kegiatan coaching, kemudian mampu mendengarkan dengan aktif dan juga menggali dengan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Ibu. Oh, bagus sekali, Ibu. Kemudian, kira-kira bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang nanti akan kita kembangkan, Bu? Iya, jadi di situ Bu, kalau saya menilai diri saya pribadi, saya insya Allah bisa melaksanakannya dengan baik sih Bu. Bagus sekali, Bu. Semoga nanti lancar ya, Bu ya. Amin. Insya Allah nanti Senin saya bisa dan bersedia menjadi supervisor untuk Ibu ya, Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Ya, Bu. Sampai ketemu di hari Senin ya, Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Semoga Ibu sehat selalu ya. Ya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Bu Sulinda. Waalaikumsalam Bu Afi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar saya baik, saya sehat. Gimana dan Bu Afi sendiri? Alhamdulillah sehat. Lama ya Bu ya nggak ketemu ya Bu ya? Iya Ibu, maklumlah kita sama-sama sibuk ya Bu ya. Iya Bu. Oh iya Bu, boleh nggak minta waktunya sebentar saja? Boleh Bu Afi, emangnya ada apa?
Oh ini Bu, saya tuh pengen cerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Oh, Ibu baru disupervisi ya? Iya Bu, Oh gitu. Jadi apa nih yang mau Ibu ceritakan kepada saya tentang kejadian tadi? gini Bu, saya tuh baru aja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah. Sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang tadi melakukan supervisi terhadap saya. Jadi pengawas sekolah tadi tuh tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lain loh Bu, padahal namun ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks, Bu. Tapi pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah, Bu. Oh, jadi sekarang menurut Bu Wafi, Bapak pengawas merasa tersinggung dan tidak berkenan bahwasannya Bu Wafi mengajar tanpa buku teks ya. Padahal Bu Wafi sudah menerapkan berbagai media pembelajaran di kelas. Iya, Bu, seperti itulah. Nah, sekarang menurut Bu Wafi sendiri, pengennya percakapan kita ini hasilnya seperti apa sih, Bu? Hmm, harapan saya, Bu, percakapan kita ini bisa menyelesaikan masalah dan menemukan solusinya, Bu. Karena saya tidak mau sih, Bu, hal ini berkepanjangan. Pasti akan mengganggu pikiran saya sekali, Bu. Benar sekali, Bu, karena ketika kita berada di suatu organisasi, pastinya hubungan baik itu harus dijaga ya, Bu ya. Nah, Bu Wafi, dari cerita Ibu tadi, ketika Ibu mengajar tidak bawa buku teks, kira-kira hambatan apa sih yang menyebabkan Ibu sehingga Ibu tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran di kelas? Ini Bu, saya tuh Bu sudah terbiasa mengajar dengan cara-cara tersebut Bu, dengan menggandeng teknologi seperti itu Bu, seperti apa ya, YouTube, terus buku-buku digital seperti itu Bu. Dan materi yang saya ajarkan pun sudah saya kuasai. Jadi menurut saya buku teks ini tidak harus gitu Bu saya gunakan gitu dalam setiap pembelajaran. Ya, oke nih, saya terima pendapat Ibu karena Ibu merasa bahwasanya Ibu sudah menggunakan metode dan media pembelajaran yang beraneka ragam ya, Bu ya, bervariasi. Nah, namun menurut Bu Afi sendiri, apa yang Ibu rasakan saat Ibu tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran? Hmm, saya merasa lebih bebas gitu Bu, lebih merdeka dalam menyampaikan materi. Dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Itu sih Bu menurut saya Bu. Iya, Bu Afi, memang saat ini kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka ya, sehingga Merdeka mengajar itu penting sekali untuk kita sebagai guru maupun murid kita di kelas ya. Nah, Iya Bu. namun kalau boleh tahu nih Bu Afi, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajarnya apa aja nih? Sumber Ya, belajar yang digunakan Bu Afi. Jadi saya Bu menggunakan sumber belajar itu dari internet, seperti ada video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah di internet, buku-buku digital gitu Bu, yang e-book gitu. Jadi tidak teks yang dicetak seperti itu Bu. Ya, jadi di sini tuh anak-anak merasa apa ya terbuka wawasannya gitu Bu dengan belajar menggunakan teknologi. Mereka kan anak lebih senang Bu ya. Iya, benar sekali Bu Wafi. Apalagi dunia anak-anak dari yang istilahnya SD dan SMP itu kan masih senang-senangnya bermain dengan media yang beraneka ragam ya Bu ya. Nah Nah, iya Bu Bu. Wafi, sebenarnya pembelajaran yang Ibu terapkan itu udah mengarah kepada pembelajaran berdiferensiasi loh. Iya kan Bu Wafi? Iya dong, Bu. Kan sesuai minat anaknya kan ya, Bu ya? Hmm. Iya. Namun Bu, apakah ibaratnya nih ketika Ibu membawa buku teks di dalam pembelajaran Ibu, menurut Ibu, buku teks itu bisa menghambat eksplorasi murid dalam belajar?
kalau saya pikir-pikir kembali sih ya Bu ya, penggunaan buku teks menurut saya pribadi ini tidak akan menghambat eksplorasi murid sih Bu. Bahkan bisa jadi memperkaya informasi Bu. Iya, Oh, benar sekali. Saya setuju dengan pendapat Bu Afi bahwasannya semua bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, maka semakin baik ya Bu ya dalam pembelajaran anak-anak kita. Yang tentunya kita harus mengutamakan pembelajaran berpihak pada murid ya Bu. iya Bu. Jadi kan murid-murid juga referensinya kan semakin banyak ya Bu ya, dapat mengeksplor materi pembelajaran secara lebih leluasa gitu, sesuai dengan minat mereka. Iya, benar sekali Bu Afi. Jadi sekarang nih, apa rencana Bu Afi untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi? Gini Bu, jadi yang pertama nih saya akan menghadap kepala sekolah dulu Bu tentunya ya Bu ya, untuk ya menyampaikan permohonan maaf gitu sih ya, karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin Bu bertemu langsung dengan Bapak pengawasnya supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan Ibu. Iya, Bu Afi, benar sekali. Karena kita tidak boleh memperpanjang masalah ya, Bu. Ya, jika pun bisa kita selesaikan, lebih baik kita selesaikan secepatnya. Menurut Bu Afi, siapa orang di sekitar Bu Afi yang bisa Ibu libatkan dalam menyelesaikan masalah Ibu nih? Kemungkinan Ibu saya akan melibatkan tentunya kepala sekolah ya Bu ya, karena berkaitan langsung dengan kepala sekolah ini kan. Saya akan mengatakan nih bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Bu. Seperti itu. Iya, berarti nanti sesekali boleh dong Bu Afi. Oke, berarti nanti boleh nih sesekali Bu Afi membawa buku teks untuk pembelajaran agar menambah sumber belajar siswa ya Bu ya. Iya, Bu. Eh, Nah, kira-kira Bu, kapan nih waktunya Ibu mau menemui pengawas? untuk waktu pertemuannya, saya akan berusaha, Bu, segera mungkin untuk menemui pengawas sekolah itu, Bu. Iya, bagus sekali Bu Afi. Kalau Ibu sudah merencanakan hal tersebut dan sesegera mungkin, karena kalau bisa jangan sampai berlarut-larut ya Bu Afi ya. Nah, saya doakan semoga apa yang Ibu rencanakan berhasil. Dan tentunya di Amin. sini, apa komitmen Ibu nih terhadap rencana yang sudah Ibu lakukan? Saya berkomitmen, Bu, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar, Bu, untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya ini dapat menjalankan merdeka belajar, Bu, dan saya akan membuat murid-murid yang akan membuat murid-murid saya menjadi senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, Bu. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar ini pada murid-murid saya. Ya sesuai tadi Bu, diferensiasi. Jadi belajar sesuai dengan minat mereka Bu. Hebat sekali Bu Wafi. Nah, ternyata dalam menyelesaikan masalah tersebut, Ibu sudah menemukan nih solusinya. Nah, menurut Ibu, apa kesimpulan dari kejadian ini, Bu? Saya akan menerima apapun masukan, kritik atau saran dari siapapun Bu, termasuk pengawas sekolah. Karena ini adalah bagian dari pengembangan diri dan menjadikan saya pribadi yang lebih baik Bu untuk peningkatan kualitas pembelajaran selanjutnya. Super sekali Bu Wafi. Nah, di sini dari kejadian ini tentunya menjadi refleksi untuk diri kita ya Bu Wafi ya, bahwasanya saya juga sangat mendukung dengan apa yang Ibu Wafi lakukan. Dan tentunya semua jalan lancar dan semoga sesuai dengan harapan yang telah Ibu Wafi rencanakan ya Bu Wafi. Iya Ibu, terima kasih ya Bu atas waktu yang diluangkan. Akhirnya Bu, saya menemukan solusi atas permasalahan saya. Jadi nanti saya akan segera mungkin untuk menghadap pengawas dan saya akan bersikap lebih reflektif lagi dalam menghadapi sebuah kritikan Ibu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Bu Wafi, semoga Ibu sehat selalu. Amin. Ibu juga sehat selalu ya Bu. Iya Bu Assalamualaikum. Wafi. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum, selamat pagi Bu Sulinda. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu Irma. Gimana kabar Bu Sulinda hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kabar Bu Irma sendiri gimana? Alhamdulillah Bu, masih sama. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya Bu ya. Amin Ibu, terima kasih. Begini Bu, Alhamdulillah ya Bu, coaching kemarin berjalan dengan lancar. Iya Ibu, Alhamdulillah. Terima kasih banyak loh Bu, sudah Oh bersedia Ibu, menjadi observer. hebat sekali Bu. Oh iya Bu, di pra-observasi kan Ibu mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi ya Bu ya, bagaimana mengembangkan tentang pertanyaan berbobot, kemudian bisa aktif menjadi pendengar ya Bu ya. Iya Nah, Ibu. menurut Ibu, coaching kemarin apa saja yang telah Ibu lakukan dalam rangka mengembangkan kompetensi tersebut Bu? Iya Ibu, Alhamdulillah. Kalau menurut saya pribadi, kemarin saya sudah berusaha untuk melakukan kegiatan mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada kegiatan coaching Ibu. Keren sekali. Kemudian, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi tersebut? Apakah sudah merasa cukup atau masih ada yang perlu ditingkatkan lagi, Bu? Kalau dari saya pribadi, Bu, menurut saya sudah cukup. Hanya saja, namanya kita memiliki kompetensi harus lebih ditingkatkan daripada yang sudah kita lalui kemarin. Insya Allah, tahun 2024 mungkin saya bisa meningkatkan kompetensi coaching sebagai kegiatan yang berkesinambungan, Ibu. Bagus sekali. Kemudian, apa yang membuat Ibu merasakan hal tersebut? Ya, tentunya Ibu dari kegiatan coaching ini ternyata banyak manfaatnya dari segi coaching sendiri maupun dari segi saya sebagai seorang coach. Kemudian, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan sebagai observer, Bu? Boleh Ibu, monggo. Ya, baik. Setelah saya mengamati dari kucing yang Bu Sulinda laksanakan kemarin, menurut saya kompetensi mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sudah sesuai dengan alur tirta yang Ibu ingin kembangkan, sudah sesuai harapan. Jadi Ibu telah melaksanakan kucing dengan baik sebagai pendengar yang aktif, kemudian dapat berinteraksi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu. Ah, Alhamdulillah Ibu. ya, Terima hebat kasih sekali, Bu. sekali loh Bu atas kerjasamanya Ibu telah melakukan observasi terhadap kegiatan kami. Namun mungkin juga Ibu memiliki masukan agar kami lebih berkembang ke depannya. Iya, Bu. Biasanya kan mungkin ini Bu Sulinda baru beberapa kali kan menjadi coach gitu ya, Bu ya. Iya Ibu, Mungkin baru dua iya, kali mungkin ini. nanti iya Bu begitu ya. Jadi mungkin nanti bisa sering-sering ya Bu agar nanti terbiasa gitu ya Bu ya. Sudah bagus sih Bu, cuma nanti lebih sering-sering lagi ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Bagaimana Ibu pendapat Ibu mendengarkan tadi Bu tentang hasil pengamatan saya tadi Bu? Iya, Alhamdulillah Ibu. Dari hasil pengamatan Ibu, tentunya di situ juga saya memiliki bahwasannya coaching itu baik dari segi coachingnya dan juga segi coach. Dan untuk mengembangkan kompetensi kita sendiri, agar tentunya semester ini kan sudah selesai nih Bu di Desember. Tahun Iya. depan, semester kedua nanti kita akan melaksanakan kegiatan coachingnya mungkin bisa dilakukan lagi, ditingkatkan dengan melibatkan banyak pihak dan juga mungkin bisa melibatkan murid Ibu. Wah, bagus sekali, Bu. Maaf ya, Bu. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang sepertinya masih perlu dikembangkan, Bu. Misalnya tadi pada saat kemarin Ibu melakukan kucing, Ibu sepertinya konsentrasi ada sedikit terganggu, Bu. Saya mengamati Ibu melakukan eh, apa sedikit gerakan yang mungkin merasa terganggu atau pandangan tidak fokus gitu, Bu. Iya Ibu, karena di situ situasinya kurang nyaman ya Ibu ya. Jadi terima kasih loh Bu, itu termasuk dari segi masukan dari Ibu bahwasanya ke depan saya bisa memperbaiki, mungkin kenyamanan itu juga menjadi prioritas. Iya, Bu. Ibu, uh, sebetulnya kan kalau merujuk ke standar, seharusnya Ibu mungkin bisa menggunakan ruangan yang bisa membuat
Ibu dan kucing merasa rileks ya Bu ya, biar tidak terlalu berisik gitu Bu. Iya, Ibu, seharusnya begitu. Dan Ya, mungkin ini bagaimana pendapat Ibu? ya, tentunya ini ke depannya Ibu, pastinya saya juga akan melihat dulu bagaimana tempatnya, situasinya, seperti itu Ibu, agar lebih nyaman lagi kegiatan coaching ini. Iya, Bu. Dari diskusi kita ini, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi tadi, Bu, yang membuat pertanyaan berbobot, kemudian lebih aktif sebagai pendengar. Rencana kapan itu akan dilakukan lagi, Bu? Eh, Tentunya Ibu, kegiatan coaching ini bisa dilanjutkan di semester yang akan datang. Bahwasanya kegiatan coaching ini kan baik ya Bu ya. Mungkin di tahun yang akan datang saya bisa melibatkan murid, melibatkan rekan guru, bahkan juga bisa melibatkan daripada tokoh masyarakat yang mungkin bisa saja membantu kegiatan pembelajaran ya Ibu ya. Nah, Oh, seperti itu. jadi nanti berencana awal semester baru ya, Bu ya. Kemudian Iya, kira-kira Ibu. mana Ibu akan melakukannya, Bu? Kalaupun tempatnya, karena di sini kan tentunya saya harus memikirkan tempat yang nyaman, yang tidak memiliki kebisingan. Bisa jadi saya menggunakan ruangan, di situ kan ada ruangan UKS kalau di sekolah ya Bu ya, dan UKS itu kan jarang digunakan. Mungkin bisa saya menggunakan ruangan tersebut Ibu, karena kalau saya menggunakan ruangan guru itu ramai, ada guru-guru yang lain. Kemudian di sekolah kami juga kebutuhan ruangnya masih kurang. Mungkin hanya ruang UKS yang bisa saya gunakan, Ibu. Oh, jadi Ibu mau menggunakan ruang. Hanya ruang UKS yang kosong dan jarang digunakan agar suasananya kondusif, nyaman, dan juga hening, Bu. Oh, jadi di ruang UKS ya, Bu ya, yang mungkin agak jauh dari keramaian gitu ya, Bu ya, di ruang UKS. Iya. Iya, Ibu, Kemudian karena di siapa SD itu kan saja? nggak ada guru BK, Ibu, nggak ada ruangan. Jadi jarang digunakan juga ya, Bu ya. Iya. Kemudian siapa saja yang nantinya dapat membantu supaya rencana Ibu ini berhasil, Bu? Kira-kira siapa saja, Bu? Hmm, Kalau menurut saya yang bisa membantu dalam kegiatan coaching ini agar berhasil, pastinya Bu yang pertama rekan di sekolah, kemudian kepala sekolah, bisa juga tentunya di situ saya mengajak siswa, karena ada beberapa siswa kemungkinan saya libatkan dalam kegiatan coaching, Ibu. Oh iya Bu, begitu ya Bu ya. Iya. Baiklah Ibu, hasil pengamatan ini akan saya masukkan ke dalam lembar observer bahwa Ibu telah melakukan coaching dengan metode alur tirta dengan baik ya Bu ya, dengan catatan Ibu perlu meningkatkan kreativitas dalam memilih mengkondisikan lingkungan sekitar, ya Bu ya. Iya, Eh, Ibu. Terima Sebagai kasih. bukti, Ibu telah menguasai tentang bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian sebagai aktif pendengar, ya Bu ya. Baik, Ibu. Nah, semoga kompetensi tersebut diharapkan lebih berkembang lagi ke supervisi akademik selanjutnya ya Bu ya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu Irma. Nah, lalu Ibu, apa yang dapat Ibu simpulkan nih dari sesi observasi ini Bu? Ya, Ibu. Jadi yang bisa saya simpulkan yang pertama pastinya Ibu, dari kegiatan coaching ini masih ada yang namanya kekurangan dari segi bagaimana saya bisa mengkondisikan ruangan agar nyaman dan juga hening, yang mana itu penting sekali agar kami bisa mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach dan saya bisa memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi daripada coach, Ibu. Hebat sekali Ibu. Kemudian setelah melakukan coaching kemarin, ke depannya nih kompetensi yang akan Ibu kembangkan lebih lanjut untuk coaching berikutnya apa Bu? Kalau kompetensi ke depannya, saya mungkin lebih kepada kompetensi menggali pertanyaan ya Bu, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Bu, karena setiap coach pasti memiliki permasalahan yang berbeda dan tentunya bagaimana saya bisa menggali potensi itu dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, oke, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi menggali lebih dalam lagi ya Bu ya tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baiklah Ibu, semoga terlaksana dengan baik. Semoga ke depannya Ibu dapat menjadi coaching supervisi akademik yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Irma, terima kasih banyak atas bantuan Bu Irma telah menjadi observer pada kegiatan coaching kami.
Ya, Bu. Selamat siang ya, Bu. Semoga sehat selalu. Selamat siang Bu Irma, terima kasih. Selamat siang dan juga semoga Bu Irma tetap sehat. Sampai ketemu di kegiatan Amin. selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum, Ibu Sulinda. Waalaikumsalam Bu Irma. Wes.